Oke, hari ini pembahasan kita kembali dengan kasus yang ada di belahan dunia lain. Kasus kali ini menurut gua cukup menarik dan cukup seru untuk diulas gitu ya. Ini tentang seorang perempuan yang bernama Carla Jacinto Romero. Di mana dia ini adalah seorang perempuan korban perdagangan manusia yang pada akhirnya dia bisa terlepas di dalam jerat perdagangan tersebut dan menceritakan bagaimana kelamnya cerita dia selama menjadi korban perdagangan kepada seluruh umat manusia gitu ya. Oke, langsung aja hari ini kita akan membahas tentang cerita ini. Nah, apa sih yang menarik dari kasus yang satu ini? Bukankah di belahan dunia ini udah banyak kasus tentang penculikan, perdagangan manusia sampai ke pembunuhan gitu ya. Nah, kasus yang satu ini menurut gua menarik itu gara-gara beberapa fakta yang benar-benar mencengangkan. Yang pertama, Carla Jacinto ini diculik pada umur 12 tahun. Dan sepanjang dia diculik atau menjadi korban perdagangan manusia, dia ini telah diperkosa sebanyak 43.200 kali. Bayangkan tuh, berarti sepanjang hidupnya dia itu harus melayani nafsu bejat yang mengakibatkan dia trauma. Carla Jacinto Romero ini lahir pada tahun 1992, tepatnya pada 7 Agustus. Dia terlahir di Meksiko, di sebuah negara yang benar-benar kehidupannya keras. Ditambah lagi dengan kondisi keluarga dari Carla ini memang bisa dikatakan keluarga yang disfungsional. Arti dari keluarga disfungsional ini adalah keluarga yang selalu memiliki konflik internal. Orang tuanya berperilaku buruk yang tidak bisa dicontoh oleh anak-anaknya, dan juga sering terjadi pelecehan-pelecehan di dalam keluarga itu sendiri. Bagi seorang anak yang lahir di dalam keluarga tersebut, mungkin kalau dia dari kecil sampai dewasa memperhatikan seisi keluarganya bersikap kayak gitu, maka itu akan menjadi habit yang biasa bagi si anak. Jadi dia terbiasa dan terdidik dengan perilaku yang buruk dari keluarganya. Nah, maka dari itu Carla Jacinto Romero ini terlahir dari sebuah keluarga yang mengajarkan dia hal yang begitu buruk, dan dia menganggap semua hal buruk di dalam keluarganya adalah normal. Untuk kasus yang dialami Carla di saat dia menjadi korban perdagangan manusia, itu pada saat dia masih kecil. Penyebabnya adalah dia ini ditipu lalu dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Sekarang kita akan membahas tentang kasus ini, geng. Detailnya kayak gimana, pada awalnya kenapa bisa terjerumus ke dalam perdagangan manusia, dan akhirnya membuat Carla Jacinto harus tumbuh menjadi orang yang penuh dengan penyesalan dan traumatik. Kisah ini berawal pada saat dia berumur 12 tahun. Di saat itu, Carla Jacinto ini mendapatkan hukuman dari ibunya yang sedang marah besar gara-gara dia telat pulang ke rumah habis keluar main-main gitu. Akhirnya si ibu menghukum Carla dengan cara mengunci si Carla ini di dalam kamar. Dia dikunci seharian sampai nggak bisa keluar. Dan di saat itu, Carla ini ya seperti yang gue katakan terdidik di dalam keluarga yang benar-benar buruk attitude-nya. Sampai-sampai hukuman yang diberikan ibunya itu malah disalahartikan oleh Carla. Yang dimana di saat itu dia sangat membenci ibunya gara-gara kejadian di hari tersebut. Di saat itu Carla benar-benar nggak merasa nyaman berada di rumah. Sampai-sampai dia harus mengajak teman-temannya untuk bermain ke tempat yang jauh dari rumahnya supaya dia bisa merasakan kenyamanan gitu ya, main sama teman-temannya. Pada suatu hari Carla ini mengajak temannya untuk bermain di dekat rel kereta, dan di sana bertemu dengan seorang anak penjual permen, yang dimana anak penjual permen ini bersikap sangat friendly kepada Carla dan temennya, dan dia memberikan permen secara gratis kepada Carla dan teman-temannya. Terus 5 menit kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria yang umurnya terpaut 10 tahun gitu ya dari Carla dan teman-teman, ya bisa dikatakan 20 tahunan lebih gitu umurnya. Jadi mana di saat itu dia mencoba untuk mendekati Carla dan teman-teman dan menceritakan sebuah cerita yang indah sekali tentang kehidupan. Dan di saat itu dia mengiming-imingkan atau kayak ngegoda si Carla dan teman-temannya ini tentang kehidupan yang indah. Dan seperti yang kita ketahui, Carla ini punya trust issue terhadap keluarganya, dan juga dia tidak nyaman dengan keluarganya karena kehidupan keluarganya itu sangat buruk gitu ya menurut dia, dan dia juga gak nyaman sebenarnya sama keluarganya. Orang yang seperti ini biasanya kalau diceritakan tentang hal indah di dalam kehidupan pasti akan luluh. Nah, di saat itulah Carla ini sangat mudah luluh dan percaya kepada si pria itu tentang indahnya kehidupan. Dan di saat itu Carla bertukar nomor handphone dengan pria tersebut, dan
seminggu kemudian, pria tersebut menelpon Carla. Carla sangat senang bercerita dengan pria yang satu ini. Sampai akhirnya mereka membuat janji untuk jalan bareng. Nah, di saat itu si pria ini mengajak Carla ini untuk ikut liburan bareng ke sebuah daerah di Meksiko yang bernama Puebla. Biasanya tuh P-E-U-B-L-A. Dan di saat itu Carla pun mengiyakan. Di saat itu, si pria ini menjemput Carla dengan sebuah mobil yang benar-benar membuat Carla ini takjub dan terpesona gitu, geng. Dia membawa sebuah mobil bermerek Pontiac Firebird Trans yang berwarna merah terang. Pria itu tidak perlu effort ya dalam mengajak Carla ini, geng, karena memang Carla ini sudah udah enek banget, dia udah muak banget dengan kehidupan di dalam keluarganya gitu ya. Dia butuh hal yang baru. Ditambah lagi, di malam sebelum dia dijemput oleh pria tersebut, Carla ini ya adu cekcok lagi sama mamanya gara-gara dia telat pulang ke rumah. Dan lagi-lagi mamanya mengurung dia di dalam kamar selama seharian. Di saat itulah ketika Carla merasa udah enek banget sama keluarganya dan dia mempunyai kesempatan untuk cabut dari rumah, dia langsung tancap gas tanpa menolak hal tersebut. Dan akhirnya Carla ini bersama si pria yang berumur 20 tahunan tersebut akhirnya menuju ke tempat tujuan mereka. Dan di saat itu mereka tinggal bareng selama 3 bulan. Selama mereka tinggal bareng itu, si pria ini memperlakukan Carla dengan sangat baik. Benar-benar membuat Carla sangat nyaman berada dengan si pria ini. Padahal kalau kita pikir-pikir anak umur 12 tahun gitu ya, terlalu cepat dewasanya gitu kan, udah tinggal sama cowok. Di saat mereka bersama, mereka tuh akhirnya jadian lah, pacaran. Dimana si pria ini sangat romantis orangnya dan juga dia memberikan perhatian lebih terhadap Carla. Misalkan seperti membelikan Carla sepatu, bunga, coklat, dan semua hal yang diberikan oleh pria itu menurut Carla nih ya sangat-sangat indah dan dia belum pernah merasakan hal tersebut. Setelah selama 3 bulan menjalin hubungan bersama dan mereka tinggal bersama juga gitu ya di sebuah apartemen di saat itu, tiba-tiba si pria ini mengatakan kalau dia harus berangkat ke suatu tempat dan dia harus meninggalkan Carla paling tidak selama 1 minggu di apartemen. Lalu selama Carla ini tinggal dengan si cowok ini, dia itu selalu bertemu dengan saudara-saudara dari si cowok. Jadi si cowok ini punya sepupu-sepupu gitu. Setiap kali dia bertemu dengan sepupunya si cowok, dia selalu melihat sepupunya ini datang dengan cewek-cewek. Jadi mana setiap minggunya cewek-cewek ini tuh ganti-ganti orangnya gitu ya, beda-beda orang gitu. Di saat si cowok ini bilang dia ingin meninggalkan Carla untuk 1 minggu gitu untuk pekerjaan di luar, Carla pun merasa curiga kepada si cowoknya ini. Sampai akhirnya Carla ini memberanikan diri menanyakan sebenarnya apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian kerjakan bareng-bareng gitu ya, yang dikerjakan oleh cowoknya bersama sepupu-sepupunya. Karena kok melibatkan cewek-cewek yang setiap minggunya berganti-ganti terus. Akhirnya si cowok ini karena merasa kayak oke, udah saatnya nih jujur sama si Carla, dia langsung bilang pekerjaan mereka adalah mucikari alias penyalur para wanita atau pria seks komersial. Lantas saat itu Carla benar-benar kaget dan ini apakah gua bersama orang yang tepat atau enggak. Tapi dia keburu udah terlalu nyaman dan sayang sama cowok itu, dan mau gak mau dia menerima kondisi tersebut. Lalu beberapa hari kemudian nih geng ya, si cowok ini tiba-tiba mengambil beberapa foto dari Carla, atau dia tuh ngefoto sendiri gitu ya. Dan di saat itu cowok ini berniat untuk membuat tanda pengenal palsu atau KTP palsu. Karena di saat itu kan Carla baru berumur 12 tahun, jadi belum bisa memiliki kartu tanda pengenal pribadi gitu ya. Jadi belum bisa membuat atau memiliki kartu tanda pengenal. Namun entah bagaimana caranya si cowok ini bisa memalsukan umur Carla menjadi 18 tahun. Sampai akhirnya Carla ini memiliki sebuah KTP atau kartu tanda pengenal. Dan di saat itu dia meminta Carla untuk juga ikut menjadi seorang pekerja seks komersial. Di saat itu Carla benar-benar kaget, namun sayangnya dia tidak bisa berkutik gitu ya. Dia tidak bisa menolak, dia harus ikut dan menuruti apa yang dikatakan oleh pria tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, masih dengan perasaan bingung di saat itu, Carla mengikuti keinginan cowok yang backgroundnya sudah menjadi pacarnya ini. Jadi mana di saat itu si cowok ini mengatakan kepada Carla sambil mengajari semua hal yang berbau dengan seksual gitu ya. Dari mulai bagaimana posisinya nantinya, terus juga jamnya, berapa orang yang harus dilayani, dan juga bagaimana cara menyapa pelanggan. Dan di saat itu Carla benar-benar shock banget karena yang diajarkan oleh laki-laki ini adalah hal yang sama sekali Carla belum pernah tahu gitu ya. Dia masih umur 12 tahun, gak paham bagaimana cara menghadapi laki-laki lain yang dia tidak kenal, dan juga dia tidak paham bagaimana caranya membuat laki-laki lain itu luluh untuk bisa memberikan uang lebih. Namun pada akhirnya Carla ini hanya menuruti
menuruti permintaan atau kemauan dari si cowok tersebut. Lalu setelah itu, Carla ini dibawa ke sebuah tempat yang bernama Guadalajara. Ini adalah sebuah kota yang dimana kota ini salah satu yang terbesar di Meksiko. Dan di sanalah untuk pertama kali Carla ini diperdagangkan dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Di awal dia bekerja sebagai PSK ini, dia harus bekerja dari jam 10 sampai jam 12 malam. Dan dalam sehari, dia harus melayani kurang lebih 20 kali atau 20 orang tamu. Yang benar-benar ini menurut gua untuk seorang anak kecil ya sangat-sangat melelahkan. Dia berada di kota Guadalajara ini itu selama seminggu di sana. Saking dia tuh benar-benar trauma banget, shock banget dengan apa yang dia alami, dia sampai menghitung berapa kali dalam sehari dia harus melayani orang-orang tersebut. Dan dia ini tidak jarang menjadi bahan tertawaan para tamu, karena di saat dia melayani para tamu, dia itu benar-benar ketakutan dan harus menangis sambil menutup mata. Dan dia ya nggak mau melihat apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh para tamu tersebut terhadap tubuhnya. Pada saat pertama kali dia terjun ke dalam dunia pekerja seks komersial ini, dia benar-benar merasa kotor, dia merasa kosong, dan dia merasa tidak ada orang yang benar-benar mencintai dia. Tidak sama seperti pertama kali dia bertemu dengan si cowok yang menjadi pacarnya tersebut. Saking depresinya, Carla ini pernah beberapa kali ingin bunuh diri karena dia merasa kayak udah gak ada lagi tempat untuk dia berlindung. Dia mau pulang ke keluarganya udah gak mungkin, dia tetap bersama pacarnya, ya dia harus menjadi seorang PSK gitu kan. Akhirnya dia benar-benar tidak tahu harus kemana dan pasrah dengan kehidupan yang dia jalani. Ya bayangin aja geng, terjebak di dunia hitam dan umur dia masih 12 tahun dan dia harus melayani nafsu bejat orang-orang dewasa di saat itu. Dan Carla ini juga pernah dikirim ke beberapa tempat, misalkan seperti hotel yang menyediakan jasa prostitusi, atau juga dia dikirim ke rumah-rumah bordil atau rumah pelacuran, dan juga bahkan dia sempat dikirim untuk para pelanggan yang ingin membooking para PSK untuk bermain di rumah. Jadi benar-benar diperdagangkan seperti benda mati gitu ya. Tidak ada hari libur untuk Carla. Di beberapa hari gitu ya, di beberapa hari tertentu dia harus melayani bahkan lebih dari 20 orang. Pernah dia dalam sehari melayani sebanyak 30 orang tamu. Jadi itu benar-benar keras banget sih kehidupannya. Lalu ada sebuah kejadian nih geng. Pada suatu hari ada seorang pria bernama John, yang dimana dia meninggalkan bekas cupangan gitu ya di sini. Tanda cupang di lehernya Carla. Dan di saat itu, mucikari yang biasanya menghandle Carla itu benar-benar marah. Karena kalau misalkan ada bekas gituan, biasanya itu akan menjadi sebuah protes dari pelanggan-pelanggan mereka. Dan di saat itu, si mucikarinya benar-benar marah dan memukuli Carla berkali-kali sambil mencaci maki Carla. Bahkan, Carla ini sampai ditarik rambutnya, diludahi mukanya, dan juga disundut dengan besi panas. Dan di saat itu, Carla ini benar-benar stres banget. Dia diancam habis-habisan dan dia dipaksa untuk menjadi suka dalam menjalani kehidupannya sebagai PSK. Di saat itu, para mucikari ini memaksa Carla untuk melakukan apapun yang mereka mau dan pelanggan mau. Mereka juga mengancam Carla ini dengan berbagai hal, sampai-sampai Carla ini diancam akan dibunuh keluarganya, terutama ibunya. Di saat itu memang Carla punya trust issue dengan keluarganya. Dia ya marahan lah sama ibunya ya. Tapi sebenci-bencinya seorang anak, ketika dia diancam kalau ibunya akan dibunuh, udah pasti dia luluh juga. Dan di saat itu, Carla lebih memilih untuk berpikir ribuan kali ketimbang harus melawan para mucikari ini. Jadi dia nggak tega kalau sampai keluarganya ikut kena dampak apabila dia tidak menuruti kemauan daripada mucikari ini. Akhirnya Carla ini tetap bertahan di sana dan harus bekerja selama 24 jam penuh untuk mucikari tersebut. Bahkan sesekali ketika dia mencoba untuk melawan, sering sekali para mucikari ini menodongkan pistol ke kepala Carla. Dan itu dia sangat ketakutan di saat itu. Lalu ada suatu hari nih geng ya, ini adalah sebuah kejadian yang tidak bisa dilupakan oleh Carla. Tiba-tiba ketika Carla sedang melayani pelanggannya, muncullah sekelompok polisi, yang dimana di saat itu polisi ini melakukan razia atau patroli terhadap para pelanggan hotel, yang mana pelanggan hotel ini sedang menyewa atau membooking para PSK, termasuk salah satunya adalah Carla. Di saat kemunculan polisi ini, Carla sudah mulai berpikir kalau inilah hari keberuntungannya dia untuk mengakhiri penderitaan. Dan di saat itu para polisi ini mengusir semua pelanggan itu dan menutup hotel di hari itu juga. Di saat itu para polisi ini ada sekitar 30 orang. Mereka membawa gadis-gadis yang
yang menjadi PSK, termasuk Carla juga di saat itu ya. Dan Carla mulai sangat senang karena merasa dia akan diselamatkan. Lalu tiba-tiba geng, harapan Carla untuk bisa selamat langsung pupus setelah melihat para PSK-PSK tersebut dibawa oleh polisi ke dalam sebuah ruangan. Lalu mereka diminta untuk melakukan adegan-adegan yang tidak senonoh sambil direkam oleh para polisi. Dan di saat itu para polisi itu mengancam kepada para PSK tersebut kalau mereka tidak melakukan apa yang para polisi mau, maka video tersebut akan dikirimkan ke keluarga para PSK tersebut. Di saat itu, Carla ini benar-benar kecewa dengan apa yang dia lihat. Karena di dalam kondisi mereka disekap oleh para polisi, itu ada anak yang umurnya baru 10 tahun, ada anak yang bahkan di bawah 10 tahun umurnya. Mereka sambil menangis mengatakan kepada pihak kepolisian kalau, "Pak, kami ini anak di bawah umur." Namun di saat itu, pihak kepolisian gak peduli. Karena yang mereka tahu, anak-anak ini adalah para pekerja seks komersial yang bebas untuk diperlakukan bagaimanapun. Dan di saat itu, Carla ini benar-benar merasa jijik terhadap pihak kepolisian. Lalu setelah itu sampai akhirnya Carla ini dilepaskan oleh pihak petugas kepolisian dan dikembalikan kepada para mucikari. Lalu singkat ceritanya geng ya, Carla ini pun sudah beranjak 15 tahun. Jadi dia sudah selama 3 tahun itu menjalani profesi sebagai pekerja seks komersial. Di saat dia beranjak umur 15 tahun, fisik dia itu lumayan gede. Dan di saat itu para mucikari ini mulai membuat data-data palsu baru untuk Carla ini. Di saat dia berumur 15 tahun tersebut, para mucikari ini merubah umurnya menjadi 22 tahun. Lalu di umur 15 tahun itu, Carla Jacinto ini akhirnya hamil. Entah siapa orang tuanya tidak diketahui, apakah para mucikari tersebut atau para tamu. Dan dia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan di umur 15 tahun. Lalu bayi Carla ini diambil oleh para mucikari tersebut. Ya, tujuannya bukan untuk dirawat atau dibesarkan lalu dijadikan mucikari, tapi dijadikan sebagai jaminan atau senjata agar Carla tidak pergi atau Carla tidak meninggalkan pekerjaannya sebagai pekerja seks komersial. Dan apabila Carla ini tidak mau menuruti, maka bayinya tersebut akan dibunuh dan penderitaan Carla pun berlanjut gitu ya. Dan Carla di saat itu ya benar-benar nggak mau mengambil resiko. Dia sudah terlanjur sayang kepada bayi yang telah dia lahirkan. Lalu sampai akhirnya di tahun 2006, singkat cerita, penderitaan Carla pun berakhir setelah 4 tahun menjalani profesi sebagai PSK atau orang yang dipaksa untuk menjadi PSK. Di saat itu ceritanya ada sebuah operasi dari kepolisian Meksiko untuk memberantas perdagangan manusia. Jadi ini adalah operasi anti perdagangan manusia. Di saat itu usia Carla sudah menginjak 16 tahun dan dia terselamatkan oleh operasi anti perdagangan manusia tersebut. Dan di saat itu dia memberikan keterangan kepada polisi kalau dia telah melayani kurang lebih 23.300 orang tamu selama 4 tahun dia dipaksa untuk menjadi PSK. Para mucikari yang menjadikan dia PSK tersebut akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan dari 23.300 tamu itu, Carla memberikan keterangan kalau dia telah diperkosa atau telah melayani para tamu sebanyak 43.200 kali. Jadi 23.000 itu adalah klien, satu kliennya bahkan bisa membooking Carla itu sampai beberapa kali gitu ya. Terus juga para mucikari ini juga ikut memperkosa Carla dalam beberapa waktu. Memang agak sedikit yang menjadi pertanyaan buat kita. Kok bisa gitu ya seorang Carla yang menjadi pekerja seks komersial sebanyak puluhan ribu kali dia diperkosa tidak sampai kena penyakit gitu, pasti muncul pertanyaan. Namun hal ini memang tidak dibeberkan oleh Carla. Di dalam cerita ini mungkin ya dia memang sudah sempat atau sedang mengalami sebuah penyakit penularan seksual, tapi ya tidak mungkin dia beberkan ke media. Karena di saat Carla mulai diselamatkan, dia mulai bercerita kepada media-media tentang bagaimana perjalanan pahit hidupnya menjadi seorang korban perdagangan manusia, dipaksa untuk jadi PSK di saat itu. Cerita memilukan dari Carla ini menjadi sebuah momok tersendiri bagi negara Meksiko, yang dimana di saat itu cerita tentang prostitusi anak inilah yang menjadi bibit undang-undang yang mengatur pertukaran informasi lintas negara tentang data perdagangan dan prostitusi manusia atau prostitusi anak. Maka di dalam undang-undang itu diatur bahwasanya berdasarkan aturan undang-undang yang baru gitu ya, para pelaku kejahatan terhadap anak atau perdagangan manusia dapat dihukum di negara manapun, jadi tidak ada pengecualian. Dan kisah sedih dari Carla inilah yang menjadi inspirasi bagi pihak kepolisian lintas negara gitu ya, tidak bisa mentolerir lagi tentang praktik human trafficking ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang benar-benar memilukan yang menjadi PR bagi pihak kepolisian untuk mencegah perdagangan manusia apalagi terhadap anak-anak di bawah umur.
Bagaimana keadaan Carla untuk saat ini? Kabar terakhir, Carla ini saat ini telah menjadi seorang ibu yang benar bahagia dengan anaknya, dan dia juga sudah sukses gitu ya dalam meniti karir dan bangkit dari keterpurukan, dan akhirnya dia menikah. Lalu dia juga sekarang seorang siswa, jadi dia menjalankan pendidikan lagi, dan juga dia menjadi seorang aktivis internasional, dan dia juga menjadi seorang advokat yang sangat vokal menentang perdagangan manusia, dan dia menampung semua anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia untuk direhabilitasi, dan dia memberikan harapan-harapan baru bagi para korban tersebut. Dan dia juga adalah seorang aktivis yang sangat anti dengan yang namanya perbudakan. Nah, itu dia tadi geng, cerita tentang Carla Jacinto Romero yang benar-benar menginspirasi, karena dia ini pada akhirnya menjadi seorang aktivis dan juga advokat, karena dia ini adalah korban dulunya. Dia mengalami sendiri, dia pernah melalui masa-masa sulit, dan dia tahu betul bagaimana menjadi seorang korban perdagangan manusia dan dipaksa untuk menjadi seorang PSK. Dari cerita Carla ini yang bisa kita ambil ya, pelajarannya adalah bagaimanapun juga gitu ya, keluarga itu adalah akar dari semuanya. Masalah yang kita dapat di luar, masalah yang akan kita hadapi di masa depan, itu semuanya berawal dari dalam rumah. Karena kenapa? Attitude kita terbentuk dari dalam rumah. Bagaimana kita dengan keluarga, bagaimana ayah ibu kita mendidik kita gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita akan menghadapi lingkungan luar atau dunia luar dengan bekal yang telah diberikan oleh orang tua kita di saat kita berada di dalam rumah. Apa yang dialami oleh Carla, ini gak semerta-merta salah dia, tapi ada andil dari keluarganya atau ada salah ibunya. Kenapa? Karena ya seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa keluarganya itu benar-benar berantakan banget dalam mendidik anak-anaknya. So, Carla ini akhirnya terjerumus ke dunia yang tidak baik hanya karena dia kesel sama ibunya. Oke, semoga informasi ini menjadi manfaat buat teman-teman semua.